Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Warta lisan untuk kita pada pagi hari ini, Minggu 9 Agustus 2020. Hari ini kita masih tetap melaksanakan ibadah mandiri di rumah masing-masing. Kita yakin dan percaya Allah selalu hadir di tengah kita. Marilah kita menyiapkan diri untuk memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah, kami akan sampaikan warta lisan untuk kita. Kami atas nama BPH Majelis Calon Jemaat GKE Panenga mengucapkan selamat hari Minggu, selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan sepanjang minggu ini. Nas untuk Anda sebagai berikut. Mazmur pasal 90 ayat 12. Begini firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kiranya Maha Besar Tuhan kita Yesus Kristus memberikan berkat yang berkelimpahan kepada kita sekalian. Amin. Untuk pelayanan kebaktian, ibadah minggu masih melaksanakan ibadah mandiri di rumah masing-masing. Kebaktian kategorial hanya dilaksanakan kebaktian keluarga dan kebaktian ucapan syukur. Mulai pada tanggal 1 Agustus 2020, kebaktian keluarga dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh BPH Majelis Calon Jemaat GKE Panenga dengan ketentuan kebaktian hanya dihadiri oleh keluarga inti, tidak boleh mengundang orang banyak. Petugas pelayanan hanya terdiri dari pendeta dan dibantu oleh 2 orang penetua atau diakon. Untuk kunjungan kasih hari ulang tahun pernikahan dan kunjungan kasih kedukaan masih ditiadakan. Tetapi kalau ada warga jemaat kita yang mengalami musibah kedukaan, kami dari BPH Majelis Calon Jemaat GKE Panenga tetap akan melayani. Untuk berita keuangan silahkan Bapak Ibu melihat di WhatsApp grup Calon Jemaat GKE Panenga. Dan untuk panduan ibadah mandiri setiap hari Minggu dapat dilihat di Facebook GKE Panenga Palangkaraya dan di channel YouTube GKE Panenga Multimedia. Demikian warta lisan untuk kita. Kami ucapkan selamat hari Minggu dan selamat melaksanakan ibadah mandiri di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Panggilan beribadah. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 2, bait yang pertama dan yang kedua. Suci, suci, suci. Suci,
Kita akan mengawali ibadah dengan menerima khotum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 129 bait yang ke-1 sampai dengan bait yang ke-2. Indah mulia bahagia penuh. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita dan mengucap syukur kepadanya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan maupun dengan perbuatan kami. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan, serta pimpinlah kami agar beroleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami memuji nama-Mu serta mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang sudah melindungi, menuntun dan memberkati kami sampai saat ini oleh Roh Kudus, sehingga kami boleh bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, mengucapkan syukur dan berdoa kepada-Mu. Kuasai dan berkati kami semua dalam ibadah ini ya Allah, sehingga memberikan kesegaran dan keteguhan iman kami untuk selalu setia dan taat kepada Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Pembacaan Alkitab, marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-18 dengan perikop Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya,
aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-Mu dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun dan Damsik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Nasael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mahola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari padang Nasael maka siapa yang terluput dari padang Nasael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari padang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang tidak sujud menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Jemaat menyanyi dari Kidung Pujian dengan judul Jangan Kamu Takut. Jangan
tiada pernah. Meskipun berlaku susah dan celah, meski angin ribut dengan sukarnya, tapi janji Tuhan tinggallah tetap.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan diri, saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Yulita Ikat STH. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum membaca dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur berterima kasih kepadamu atas kasih dan penyertaan-Mu. Pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan meskipun melewati ibadah online di rumah kami masing-masing. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami percaya Kau dan Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami bersama dengan seisi rumah kami, sehingga ketika kami membaca dan mendengarkan firman Tuhan, puji-pujian dan ucapan syukur, semangat ada pada kami dan seisi rumah kami. Inilah doa dan permohonan kami, biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Nats sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini sesuai dengan Almanak Nats Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33 yang dibacakan demikian. Dengan perikop Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Selamat pagi Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Dalam hidup ini ada banyak hal yang kadangkala kita takuti. Kita takut misalnya tidak punya teman, atau bagi kaum muda takut tidak dapat jodoh, takut tidak disayang atau tidak dicintai, takut tidak bahagia, takut sakit, takut menjadi tua, takut meninggal, takut tidak dapat pekerjaan, takut miskin, dan masih banyak ketakutan lainnya. Kita memang percaya pada Tuhan Yesus.
Kita percaya bahwa Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Kita percaya bahwa Ia adalah jalan dan kebenaran. Kita percaya bahwa Ia Allah yang penuh kuasa. Kita percaya itu. Namun di saat kita diterpa gelombang kesulitan atau masalah, seringkali iman kita goyah. Kita bahkan meragukan kuasa dan pertolongan Tuhan atas hidup kita. Kita menjadi takut dan panik, sehingga kadangkala kita mengambil keputusan atau tindakan yang merugikan diri kita sendiri atau seluruh keluarga kita. Murid-murid Yesus mengalami hal yang sama. Diceritakan dalam nats kita pada hari ini, Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya untuk menyeberang. Namun di tengah perjalanan, angin sakal menyebabkan gelombang pada air sehingga mengombang-ambingkan perahu para murid ini. Di tengah perahu yang terombang-ambing inilah, kira-kira jam 3 malam, mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Namun mereka tidak mengenalinya karena memang masih gelap. Nah, mereka sangat ketakutan dan berteriak-teriak, "Itu hantu!" Bayangkan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mereka adalah murid Tuhan Yesus yang selama ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka mendengarkan pengajarannya dan menyaksikan mujizatnya. Namun di saat perahu mereka diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal, dan mereka melihat seseorang berjalan di atas air di malam yang gelap, atau mungkin remang-remang karena sudah jam 3 malam begitu, mereka menjadi panik dan ketakutan. Mereka berteriak-teriak, "Itu hantu!" Itu bisa kita baca dalam Matius pasal 14 ini ayat 22 sampai 26. Padahal seharusnya mereka berdoa atau berseru dalam nama Yesus, bukan berteriak-teriak ketakutan. Namun itulah yang terjadi. Yesus kemudian menenangkan mereka dengan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Itu kita baca dalam Matius pasal 14 ini ayat yang ke-27. Yesus bukan hanya menenangkan mereka dengan mengatakan jangan takut, tetapi Ia juga berkata, "Ini aku," atau ego eimi. Kata "aku" di sini merujuk pada hakikat Bapa, di mana Yesus adalah manifestasi dari kehadiran Bapa. Walaupun demikian, murid-muridnya tidak serta-merta percaya. Hal itu diwakili oleh Petrus. Petrus mengatakan, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Itu kita baca dalam Matius pasal 14 ini ayat yang ke-28. Yesus katakan, "Datanglah." Lalu Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air. Dia mendatangi Yesus. Petrus saat itu pasti fokus pada Tuhan Yesus, sehingga ia tidak merasa bahwa ia sedang berjalan di atas air. Ia seperti tersadar sedang berjalan di atas air saat ia merasakan tiupan angin. Dan saat itulah ia tidak fokus lagi pada Yesus, tetapi fokus pada tiupan angin. Maka pada saat itu juga ia takut dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Tuhan Yesus ada di depan mata. Tetapi ketika Petrus tidak fokus lagi melihat pada Tuhan Yesus, sehingga ia pun mulai ketakutan dan tenggelam. Pada akhirnya diceritakan dalam nats ini, Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia, serta berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Mengapa bimbang? Padahal Yesus ada di depan mata. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang sama terjadi pada hidup kita. Di saat keadaan tenang, damai dan bahagia, kita fokus memandang kepada Tuhan Yesus. Kita percaya kepadanya, kita yakin Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Kita mengikuti Dia dengan setia.
Namun saat gelombang datang menerpa hidup kita, kita menjadi ketakutan dan lupa serta tidak fokus lagi pada Tuhan Yesus. Iman kita goyah, bahkan kita meragukan kuasa dan pertolongan Tuhan. Kita bimbang dalam kegalauan. Kadang kita mengambil tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Umpamanya, ketika kita takut tidak punya teman, khususnya bagi kaum muda, maka kita terpaksa atau dengan sukarela mengikuti tren pergaulan, meskipun sebenarnya itu merugikan kita atau bertentangan dengan norma dan agama. Tapi karena kita takut tidak punya teman, ya kita harus mengikuti tren orang banyak atau tren teman yang ingin kita jadikan sebagai teman. Atau ketika kita takut miskin, kita kemudian mencuri, menipu, korupsi, dan lain sebagainya. Atau juga ketika kita takut tidak disayang atau dicintai, kita rela mengorbankan apa saja untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang. Yesus dalam nats ini bukan hanya menenangkan murid-muridnya dengan berkata, "Jangan takut," tetapi juga ia berkata, "Ini aku." Yesus ingin kita memandang Dia, fokus melihat kepadanya, percaya dengan sungguh-sungguh kepadanya, yakin dengan iman akan kuasa dan kebesarannya, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita dalam kata dan laku kita. Selalu mendekatkan diri kepadanya dalam doa, sebab Ia Tuhan, tahu apa yang baik, bahkan yang terbaik bagi kita. Karena itu, jangan takut dan bimbang menghadapi gelombang persoalan kehidupan. Hadapi dengan iman kepada Tuhan Yesus. Sebab sama seperti Tuhan Yesus menenangkan dan membangkitkan semangat murid-muridnya pada masa itu, Ia pun juga menenangkan kita di masa kini. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Tetap percaya pada Tuhan Yesus. Tetap fokus memandang kepadanya. Kuatkan iman di dalam Dia dan jangan takut menghadapi berbagai gelombang persoalan dalam kehidupan ini. Sebab Tuhan Yesus setia. Ia sahabat kita. Ia akan selalu bersama-sama dengan kita dalam suka dan duka yang kita hadapi dalam hidup ini. Dan kita percaya Ia selalu menyertai kita. Amin. Yesus, Kaulah rodaku dikala aku berlayar. Ombak badai menerjang, takkan terhempas hidupku. Takkan takut dan bimbang, walaupun badai menghadang. Karena Yesus ada di haluan. Maju-majulah bahteraku, maju-majulah hidupku. Maju-majulah perahuku, walaupun ombak menerjang, walaupun badai menghempas, tapi sampai di pantai permai. Ada Tuhan Yesus jalan di depanku. Yesus, Kaulah roda sejati.
Yesus kau nakodaku, dikala aku berlayar, ombak badai menerjang, takkan terhempas hidupku. Takkan takut terbimbang, walaupun badai menghadang, karena Yesus ada di haluan. Maju-majulah bahteraku, maju-majulah hidupku, maju-majulah perahuku. Walaupun ombak menerjang, walaupun badai menghempas, pasti sampai di pantai tenang. Ada Tuhan Yesus jalan di depanku. Yesus kau nakoda sejati, Yesus kau nakoda sejati. Kita merendahkan diri di hadapan Allah. Mari kita bersatu dalam doa, kita menaikkan syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan kami Yesus Kristus, yang menenangkan dan menyemangati kami ketika kami merasa bimbang, khawatir, dan ketakutan. Engkau Allah yang selalu memberikan semangat bagi kami agar kami jangan takut, agar kami jangan bimbang, agar kami tetap dapat menghalau dan melewati berbagai persoalan dalam hidup ini dengan yakin dan percaya Tuhan Yesus menyertai kami. Biar Engkau senantiasa ada di dalam segenap aspek kehidupan kami, baik kami selaku pribadi, dalam kami juga menjalankan tugas ataupun pekerjaan kami, baik kami selaku suami, selaku istri, selaku bapa, selaku ibu, selaku anak, selaku orang tua, selaku siapapun kami dalam hidup ini sebagai orang yang percaya kepadamu, kami percaya Engkau menyertai kami dan memberikan semangat bagi kami. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami percaya juga Engkau memberkati segala usaha dan pekerjaan kami yang berkenan kepadamu. Engkau memberkati rumah tangga kami masing-masing agar berbahagia di dalam Tuhan. Engkau memberkati dan menyertai anak-anak kami yang masih dalam pertumbuhan, juga mereka yang dalam masa pendidikan untuk menggapai cita-cita dan harapan. Kami pemuda dan remaja kami, agar mereka disertai Tuhan dalam masa muda. Kami percaya Tuhan menyertai para orang tua, janda, duda, yatim piatu, anak-anak terlantar. Kami percaya Engkau menjamah orang yang menderita sakit baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami percaya para pendeta, penetua, diakon, guru agama, guru sekolah minggu disertai Tuhan dalam tugas pelayanan, pekerjaan, dan keluarga mereka. Kami percayakan pula pemerintahan bangsa dan negara kami agar memiliki hikmat dan kebijaksanaan yang datang dari Tuhan. Terlebih di masa pandemi virus corona ini, kami percaya Engkau Allah yang melindungi kami, sehingga kami tidak takut dan gentar. Engkau Allah yang selalu memulihkan kami, memberikan kekuatan dan semangat serta perlindungan dan berkat dalam hidup kami. Inilah syafaat kami yang kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap
kebaikan dan berkat Tuhan, marilah kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Dengarkanlah pengantar tentang persembahan yang diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-38 yang berbunyi demikian. Berilah dan kamu akan diberi sesuatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Sebelum kita menyerahkan persembahan syukur, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberikan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 167, bait 1 dan seterusnya sampai persembahan selesai dikumpulkan. Tuhan Yesus sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan ela, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lemah, mengampuni, menyucikan diriku, menghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan kuatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lemah, melebihi segalanya bagiku. Di setiap pencobaan dan duka batinku, Ia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jaminan kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lemah, melebihi segalanya bagiku. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah dengan menerima pengutusan dan berkat. Tuhan mengutus engkau ke dalam dunia, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih karena telah bersama-sama mengikuti ibadah online di calon Jemaat GKI Penengah, dan kita akan berjumpa lagi pada ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai lagu penutup, jemaat menyanyi dari Kidung Pujian dengan judul El Shaddai. Ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha
ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar.